Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melandri Ananda Saputra. Saya berasal dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi. NIM 3 digit terakhir saya 099. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kondisi if-else dari praktikum algoritma dan pemrograman. Jadi, di video ketiga kali ini kita akan membahas kondisi if dan else. Pertama, kondisional. Kondisional adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang memungkinkan program menjalankan blok kode yang berbeda berdasarkan kondisi yang benar atau salah. Konsep dasar dari if-else. Pada dasarnya, if-else dalam Python adalah sebuah konsep dalam pemrograman yang digunakan untuk mengambil keputusan atau mengontrol aliran program. Konsep ini memungkinkan sebuah program untuk menyalakan apakah kondisi benar atau salah. Setelahnya, program akan menjalankan blok kode yang sesuai berdasarkan evaluasi tersebut. Mari kita uraikan lebih lanjut. If adalah kata kunci dalam Python yang digunakan untuk membuat sebuah pernyataan kondisional. Jika hasilnya benar, blok kode di bawah jika dijalankan. Jika hasilnya false, blok kode di bawah jika dilewatkan. Kedua ada else. Else adalah kata kunci yang digunakan untuk menangkap semua kasus lain yang tidak memenuhi kondisi if. Else tidak memiliki kondisi sendiri. Blok kode di bawah else hanya dijalankan jika kondisi if sebelumnya menghasilkan false. Yang ketiga ada elif. Elif yang merupakan singkatan dari else if digunakan untuk menambah kondisi tambahan setelah if. Dengan elif, kamu bisa memiliki sejumlah kondisi yang akan diperiksa secara berurutan. Jika kondisi if menghasilkan false, kondisi elif berikutnya akan diperiksa, dan seterusnya. Namun, saat kondisi elif menghasilkan true, blok kode yang sesuai akan dijalankan dan diprogram melompati sisa pernyataan elif atau else jika ada. Kemudian, sintaksis dari if-else. Sintaksis if-else dalam Python mengacu pada aturan penulisan kode dalam menggunakan struktur kondisional if-else. Berikut penjelasannya. If diikuti oleh kondisi yang ingin kamu periksa. Kondisi ini harus menghasilkan nilai boolean, yaitu true atau false. Kondisi umum adalah ekspresi perbandingan, tetapi bisa juga berupa nilai atau ekspresi lainnya yang menghasilkan nilai boolean. Titik 2. Setelah kondisi, kamu harus menambahkan tanda titik 2. Titik 2 menandakan kamu telah selesai menulis kondisi dan siap untuk menulis blok kode yang akan dijalankan jika kondisi tersebut. Kemudian ada indentasi. Setelah titik 2, kamu perlu memberikan indentasi. Biasanya 1 tab atau 4 spasi. Sebelum menulis blok kode yang dijalankan, blok kode ini bisa terdiri dari 1 atau lebih baris. Semua baris yang memiliki indentasi yang sama, setelah itu akan dianggap sebagai bagian dari blok kode yang sama. Else digunakan untuk menangkap semua kondisi lain yang tidak memenuhi kondisi if. Sama seperti if, else harus diikuti oleh titik 2 dan blok kode yang diindentasi. Kemudian ada fungsi percabangan dari if. Fungsi percabangan if mulai dari program percabangan yang sederhana terlebih dahulu, agar mudah dipahami dan sebagai landasan belajar Python dasar. Percabangan if digunakan saat terdapat satu pilihan keputusan. Percabangan ini digunakan untuk mengeksekusi program jika kondisi bernilai benar atau true.
Dan jika kondisi bernilai salah atau false, maka statement atau kondisi if tidak akan dieksekusi. Blok kode if pada Python strukturnya seperti ini. Kemudian ada contoh penggunaan if pada Python. Selanjutnya ada fungsi percabangan dari else if. Pengambilan keputusan dengan kondisi if-else merupakan lanjutan atau percabangan logika dari kondisi if. Dengan else if, kita bisa membuat kode program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Hampir sama dengan kondisi else. Bedanya, kondisi else if bisa banyak dan tidak hanya satu. Contoh penggunaan dari else if. Hari ini Selasa. If, jika hari ini Senin, kemudian print saya akan kuliah. Kemudian else if, hari ini Selasa, print saya akan kuliah. Dan seterusnya hingga hari Sabtu. Dan di hari Minggu, sekali lagi else if, hari ini Minggu, dan print saya akan libur. Kemudian ada fungsi percabangan if-else. Pengambilan keputusan dengan kondisi if-else tidak hanya digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi, tapi juga digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil atau dijalankan jika kondisi tidak sesuai. Kondisi if-else adalah kondisi di mana jika pernyataan benar atau true, maka kode dalam if akan dieksekusi. Tetapi jika bernilai salah atau false, maka akan mengeksekusi kode di dalam else. Contoh penggunaan if-else. Dan kita lanjut ke Boolean. Boolean adalah sebuah tipe data yang memang hanya memiliki dua nilai, yaitu benar atau salah. Dalam bahasa pemrograman, nilai true atau benar dapat diganti atau dialihkan menjadi 1. Sedangkan nilai false atau salah dialihkan menjadi 0. Contohnya, dalam pembuatan kode program adalah saat kita menentukan apakah angka tersebut genap atau ganjil berdasarkan input pengguna. Dengan kasus ini, maka kita harus melakukan cek terlebih dahulu. Apakah angka tersebut bisa menjadi 2 untuk mendapatkan hasil genap? Jika tidak bisa, maka akan dihasilkan angka ganjil. Tipe boolean yang akan digunakan untuk menampung kondisi tersebut, apakah dalam kondisi benar atau salah. Lebih jelasnya saat mempelajari sebuah kondisi percabangan dalam program seperti if. Kemudian fungsi dari Boolean. Pertama ada pengambilan keputusan. Boolean menentukan port mana yang akan diikuti program berdasarkan kondisi yang bernilai true atau false. Kedua ada operasi logika. Boolean memungkinkan operasi logika seperti AND, OR, and NOT. Operasi ini digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi Boolean. Kemudian ketiga ada pengujian kondisi. Biasanya programmer menguji apakah suatu kondisi sudah terpenuhi atau tidak. Kemudian ada pengendalian program flow. Pengendalian loop atau iterasi loop while atau for biasanya menggunakan kondisi boolean untuk menentukan kapan loop harus berhenti. Kemudian ada representasi status. Boolean merepresentasikan status on atau off, ya atau tidak, aktif atau tidak aktif. Selanjutnya adalah flowchart.
Flowchart adalah diagram atau bagan alur yang menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan urutan langkah, keputusan, dan alur dari suatu proses atau prosedur. Fungsi dari flowchart itu sendiri, yang pertama, ada visualisasi proses. Menggambarkan secara visual langkah-langkah yang harus dilalui dalam suatu proses. Yang kedua, ada mempermudah pemahaman. Membuat proses yang kompleks menjadi lebih jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Ketiga, ada membantu identifikasi masalah. Membantu menemukan kesalahan atau kekurangan dalam suatu sistem atau proses. Yang keempat, ada komunikasi. Menjadi alat komunikasi yang efektif antara anggota tim dalam proyek karena dapat mengurangi risiko salah penafsiran. Kemudian yang kelima, merencanakan dan menganalisis. Flowchart digunakan dalam perancangan, analisis, dan optimasi dari alur kerja. Dan ini adalah contoh dari flowchart. Kemudian ada simbol-simbol pada flowchart. Ada flow direction symbol untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Disebut juga connecting line. Kemudian ada terminator simbol. Itu untuk permulaan atau akhir dari suatu kegiatan. Ada konektor simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Ada juga konektor simbol yang untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Kemudian ada processing simbol menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Selanjutnya ada simbol manual operation. Simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Kemudian ada simbol decision. Simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Kemudian ada simbol input atau output. Simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatan. Kemudian ada simbol manual input. Simbol untuk memasukkan data secara manual online keyboard. Ada simbol preparation untuk mempersiapkan penyimpanan. Kemudian simbol predefined process untuk pelaksanaan suatu bagian atau prosedur. Kemudian ada simbol display yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Simbol disk and online storage. Simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Simbol magnetic tape unit yang menyatakan input berasal dari peta magnetik atau output disimpan ke peta magnetik. Kemudian ada simbol punch card yang menyatakan input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Kemudian ada simbol dokumen. Simbol ini menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Kemudian kita lanjut ke Scratch. Di sini kita masukkan variabel yang pertama yaitu temperatur. Dan kita set dan ganti menjadi 26,7.
Tambahkan variabel temperatur dan ganti menjadi 20. Sini kita ganti menjadi turn the heater on. Kemudian kita tambahkan dengan if. Tambahkan lagi if else. Kemudian kita tambahkan masukkan lagi variabel temperatur. Kita ganti angkanya menjadi 19,9 dan satu lagi 25,1. Lalu kita coba simulasikan. Kita run programnya. Turn the heater on. Kemudian kita lanjut ke replit-nya. Seperti yang bisa kita lihat, sini tambahkan temperatur, kemudian masukkan if, kemudian print, dan else if. Kita print oke, dan temukan else lagi. Kemudian kita lanjut ke program. Are you old enough to drive? Yang pertama, kita membuat variabel untuk menyimpan input dari user. Variabelnya yaitu country. Yang kedua adalah ada negara yang bisa kita pilih, yaitu South Africa, Meksiko, India, dan France.
Dan kita buat lagi variabel itu user age, dan kita input masukkan how old are you. Dan di sini kita bisa lihat di Afrika Selatan kurang dari 17 tahun ke atas bisa mengemudi, lebih dari 17 tahun ke atas bisa mengemudi, dan di bawah 17 tahun tidak bisa mengemudi. Dan di Meksiko 18 tahun ke atas bisa mengemudi, 16 tahun ke atas bisa mengemudi dengan persetujuan orang tua, 15 tahun ke atas bisa mengemudi dengan pengawasan orang tua, kemudian di bawah 15 tahun tidak bisa mengemudi. Dan di India 18 tahun ke atas bisa mengemudi, dan di bawah 18 tahun tidak bisa mengemudi. Dan di Prancis 18 tahun ke atas bisa mengemudi, namun 15 tahun ke atas bisa mengemudi dengan pengawasan, dan di bawah 15 tahun tidak bisa mengemudi. Jika menginputkan negara yang tidak ada pilihan, maka akan muncul pesan bahwa data negara yang diinputkan tidak ada dalam pilihan. Coba kita run programnya. Kita masukkan umur 17 tahun. Nah, kita tidak bisa karena umur kita kurang. Kemudian kita lanjut ke Scratch. Di sini kita sudah membuat variabel country dan user age. Pertama kita masukkan variabel country. Tambahkan answer kita buat sesuai dengan program yang tadi sudah kita buat di Python. Kita ganti menjadi user age. Tambahkan answer untuk menjawab. Kita tambahkan operator kita masukkan variabel country dan user age di bawahnya.
Kita ganti negara kedua menjadi Meksiko. Dan user age 17 tahun.
Kita ganti negara ketiga menjadi India. Kita bisa dari dan yang terakhir kita bisa masukkan say. Dan kemudian kita akan coba run dari project ini, South Africa. Kita masukkan 18 tahun. Nah, karena umur kita sudah 18 tahun, jadi kita bisa mengendarai. Dan jika kita coba 15 tahun, nah, kita tidak bisa mengendarai karena kita kurang dari 16 tahun. Kita coba lagi Meksiko. Umur 17 tahun. Nah, kita bisa mengendarai dengan dampingan atau pengawasan orang tua. Kita coba di India. India kita masukkan umur 15 tahun. Di India di umur 15 tahun kita bisa mengendarai dengan pengawasan orang tua.
Nah, mungkin segitu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.